Jadi aku ini pengidap penyakit Kak. Aku lupus dan aku juga cuci darah. Aku ini sakit lupus semenjak aku umur 20 tahun. Itu waktu aku kuliah di Jogja. Aku tiba-tiba kejang dan gak sadarkan diri di kosan. Itu juga kalau misalnya mama aku enggak telepon ke teman kosan aku untuk bangunin aku, itu mungkin aku nggak tahu ada bisa di sini atau enggak gitu. Karena itu benar-benar aku dari jam 7 dari malam sampai jam 12 siang itu aku nggak bangun-bangun, nggak keluar-keluar dari kamar kan. Ternyata aku lagi kejang dari pagi di dalam kosan. Akhirnya kamarnya didobrak, aku dibawa ke rumah sakit Panti Rapi di Jogja. Dari situ mama nyusulin aku ke Jogja. Di situ aku belum nyatain autoimun. Tapi ketika di situ aku bilang ke mama, karena mama mau suruh aku, ya udah kita berobat aja di sini dulu di Jogja. Tapi karena satu dan lain hal, aku minta mama pulang aja ke Jakarta. Gak apa-apa, kita pulang aja ke Jakarta. Selesain aja kuliah aku di sini. Akhirnya aku balik lagi ke Jakarta. Ketika ke Jakarta, aku ke rumah sakit Karolus. Dari rumah sakit Karolus dirujuk ke RSCM karena itu aku udah parah banget. Parahnya itu aku udah bengkak-bengkak Kak. Jadi seluruh badan aku penuh cairan, merendam semua jantung, ginjal, paru-paru. Sampai mama nangis-nangis juga. Udah berdoa juga sama Tuhan, minta, ini anakku kenapa Tuhan? Kok bisa tiba-tiba kayak gini? Dan berturut-turut setelah papa meninggal, lalu aku tiba-tiba kena penyakit, mama jadi kayak aku ngerasain sih mama kayak berat banget ngeliat aku sakit kayak gini kan. Di RSCM itu aku dikasih pengobatan udah sebulan. Aku di RSCM gak sembuh-sembuh. Dan tetap aja begitu, gak bisa jalan, badannya penuh cairan. Sampai dokter bilang, kita gak tahu lagi nih Bu, kita udah kasih segala macam obat dan cairannya gak mau keluar-keluar. Di situ mama aku berdoa selama hampir sebulan ya. Berdoa setiap malam, mama berdoa minta tolong Tuhan. Tuhan, kita tahu dokter memang bisa nyembuhin, tapi kan Tuhan yang emang paling tahu gimana cara nyembuhin aku yang paling benar gitu. Aku kurus, berat badan aku turun sampai 20 kilo dari 80 kilo Kak. Jadi aku tinggal dari yang gendut banget, aku tinggal kulit sama tulang. Tapi tetap gak bisa jalan. Dari situ mama minta sama Tuhan, Tuhan kalau bisa anak aku pulang dari rumah sakit harus bisa jalan. Mama minta tolong sama Tuhan, semoga aku bisa jalan ketika keluar dari rumah sakit. Aku dirawat di rumah sakit lagi ketika udah keluar cairan semua, dirawat lagi seminggu. Itu bener-bener ini sih Kak, keajaiban banget. Tiba-tiba aku mau jalan dan aku bilang sama mama, aku bisa jalan. Dan bener-bener aku bisa jalan Kak, ke kamar mandi. Karena aku bilang, makanya aku bisa jalan. Kayak ada di dalam hati aku bilang, udah jalan, kamu udah bisa jalan. Ya udah, aku akhirnya jalan ke kamar mandi. Dari situ dokter ngeliat aku udah baikan, aku disuruh pulang, rawat jalan. Dari situ udah mendingan Kak, udah mendingan tapi masih stres. Stresnya karena aku lupus, aku nggak bisa kena matahari, aku nggak bisa jalan-jalan, main-main kayak teman-teman aku lagi, aku nggak bisa beraktivitas kayak biasa lagi, aku nggak bisa makan makanan enak-enak lagi yang kayak teman-teman bisa makan. Di situ aku sempat marah sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku salah apa? Emang aku udah buat apa sih sampai aku segininya? Aku pelayanan, aku berdoa, aku ikutin Tuhan maunya apa, aku ikutin. Tapi kok kenapa aku, teman-teman aku banyak kok yang lebih parah daripada aku, kok nggak mereka yang kena? Kenapa aku? Aku setiap hari aku berdoa, kerjanya yaitu protes terus sama Tuhan, protes terus. Tapi satu ketika aku ngedrop itu aku mikir, kenapa ya kok Tuhan ngambil papa terus kasih aku kayak gini. Di situ aku marah banget sama Tuhan, jujur Kak, aku marah banget sama Tuhan. Sampai mama bilang, kamu nggak bisa marah sama Tuhan,
Tuhan itu mau buat sesuatu sama kamu. Ya tapi apa mak? Aku pengen tahu apa, aku bilang. Gak bisa dong kayak gini, masa aku diginiin sih gitu. Aku selalu protesnya itu terus. Kenapa? Tapi kata mama, kamu gak bisa tahu maunya Tuhan apa. Kamu berdoa aja, kamu minta Tuhan kekuatan, minta terus, kata mama gitu. Tapi dari situ kan aku udah ngedrop banget ya. Sampai mama suruh baca Alkitab, aku marah banget, saking marahnya aku sama Tuhan. Mama kasih sodorin aku Alkitab, nih lu coba baca sedikit aja, sebaris atau sekata leh. Aku bilang, enggak, aku tutup Alkitab itu depan mama. Terus aku bilang, enggak mak, Tuhan bohong. Aku bilang gitu, Tuhan bohong sama aku. Di situ mama bilang, astaga please, kata mama. Mama udah bilang, astaga please, jangan kayak gitu sama Tuhan. Tuhan selalu nolong kamu harus inget yang Tuhan kasih sama kamu. Dari awal sampai akhir, sampai saat ini Tuhan kasih. Tuhan udah tolong kamu, walaupun Tuhan kasih biarin semua ini, tapi ada beberapa kamu inget Tuhan kasih tolong kamu. Ketika aku kan pernah masuk ICU 4 kali. Di saat itu Tuhan tolong kamu gak? Kamu inget berapa banyak orang yang doain kamu ketika kamu di ICU. Kamu inget mama yang udah tua gini, Tuhan kasih kekuatan buat jaga kamu di depan ICU supaya mama bisa tetap jaga kamu. Di situ aku masih kepala batu sih kak. Jatuhnya kayak hatinya keras deh, udah keras banget. Mama kan dulu kan suka ikut-ikut les-les gitu kak, les-les di gereja, kayak les potong rambut yang buat lansia-lansia, les potong rambut atau yang lain pijet-pijet gitu kan. Nah di situ mama ada ikut satu les di salah satu gereja Kristen Protestan. Di situ ada salah satu pendoa sih kak, namanya Om Yakob. Di situ Om Yakob minta suka, emang dia setiap ada selesai season dia bilang siapa yang mau didoain. Di situ mama udah ngerasa anak gua mesti didoain. Tapi mama kayak nggak usah deh gitu, nggak usah deh. Gue bisa kok doain, banyak kok yang udah doain anak gue, udah deh nggak usah. Tapi di dalam hati mama kayak ada yang menggebu-gebu dan maksa untuk doain anak lu. Akhirnya mama nunjuk tangan tuh, mama bilang saya pak. Terus dibilang pendeta, anak saya sakit lupus, tapi anak saya nggak bisa keluar karena nggak bisa kena matahari, dan anak saya nggak bisa jalan. Udah bisa jalan tapi nggak bisa jauh. Jadi aku balik lagi karena stres itu, balik lagi ke rumah. Aku karena stres itu jalan 3 langkah aku jatuh kak, karena masalah pikiran itu, karena stres. Akhirnya pendeta itu bilang yaudah saya datang ke rumah, saya doain di rumah. Seminggu kemudian pendeta itu datang ke rumah si Om Yakob itu. Dia bilang, gimana Pris, apa kabar? Baik Om. Terus ayo kita doa yuk, tapi kita keluar, kita jalan-jalan. Om Yakob ajak aku keluar, kita ke rumah makan Padang kak, deket rumah. Rumah makan Padang itu sepi kak, cuman ada aku, abang yang nyediain makan sama si Om Yakob. Di situ Om Yakob doain aku dan suruh aku baca Alkitab. Di situ aku bilang, Om, aku ini udah banyak doa Om, tapi kayaknya Tuhan gak denger deh. Enggak, coba kamu kali ini ikutin kata Om, katanya gitu kan. Ya udah aku ikutin. Kamu sekarang coba buka Alkitab, katanya. Kamu doa sama Tuhan, kamu minta Tuhan mau ngomong apa sama aku hari ini. Terus aku buka, acak gitu kak, acak aja. Aku dapat ayat firman tentang Daud. Di situ Om Yakob jelasin kalau misalnya, kamu tahu nggak, Daud itu dekat sama Tuhan, dia suka cerita sama Tuhan kayak sama papa. Tapi dia juga pernah protes sama Tuhan. Jadi dia jujur sama Tuhan. Ketika dia marah, dia bilang sama Tuhan kalau dia kecewa. Tapi ketika dia selesai dia marah, selesai dia kecewa, dia minta maaf sama Tuhan karena dia udah kurang ajar. Tapi dia juga ketika dia bahagia, dia cerita juga sama Tuhan, Tuhan aku gini gitu. Sekarang coba kamu, Pris, kamu cerita sama Tuhan, kamu curhat semua yang ada di hati kamu sama Tuhan. Di sini Om, aku bilang, aku ngelihat sekitar aku, ini di sini banget nih Om, aku bilang, di sini banget nih Om. Malu dilihatin orang-orang kalau aku nangis, kalau apa. Nggak apa-apa, udah di sini, katanya. Ya udah, aku cerita tuh dalam hati aku berdoa. Aku bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku terima kasih sama Tuhan
karena semua yang udah Tuhan kasih sama aku sampai saat ini. Tapi aku gak terima, aku bilang. Aku gak terima aku begini. Tuhan udah ambil papa, Tuhan udah buat aku kayak gini, aku gak terima. Jujur aja Tuhan, aku gak terima. Aku sakit hati, aku kecewa, aku merasa dibohongin. Aku udah pelayanan Tuhan, aku bukannya enggak ngapa-ngapain dari aku kecil sampai sekarang. Aku sedih banget, aku kecewa sama Tuhan. Aku kecewa sama diri aku kecewa sama Tuhan, aku kecewa sama semua orang. Aku bilang, aku ngerasa dibohongin banget. Aku bilang, aku nangis-nangis tuh Kak. Aku nangis-nangis. Aku bilang, ya udah, gimana maunya Tuhan gitu kan. Aku udah keluarin semuanya sampai aku plong Kak. Terus aku bilang, aku tanya sama si Om Yakob itu, udah Om, terus gimana? Sekarang kamu tanya sama Tuhan. Tuhan, untuk apa aku hidup? Untuk apa aku hidup? Tanya begitu sama Tuhan. Terus aku bilang, aku tanya sama Tuhan, Tuhan, untuk apa sih aku hidup? Aku dikasih hidup sampai saat ini tuh untuk apa? Gunanya? Karena sekarang aku ngerasa aku gak berguna, gak ada gunanya. Aku gak bisa bantu mama, aku gak bisa kerja, aku gak bisa kuliah. Terus Tuhan bilang, itu beneran gak? Itu aku serem, bukan serem sih, kayak speechless banget. Aku dengar suara, dan itu jelas kayak ada orang yang bisikin, tapi suaranya gak tua, gak muda. Dan dia cuma bilang, aku mau kamu jadi anakku yang benar-benar anakku, yang tahu semua tentang aku. Udah, titik, sampai situ doang. Di situ aku nangis banget. Oh ternyata Tuhan, aku selama ini belum benar-benar kenal Tuhan dan belum benar-benar jadi anak Tuhan yang benar-benar. Aku di situ baru sadar, ternyata aku selama ini pelayanan ini hanya sekedar pelayanan aja. Enggak benar-benar deket, enggak benar-benar cerita. Ketika aku sedih, ketika aku senang, aku cuman ya udah senang sendiri aja, sedih sendiri aja, ngerasa sendiri. Tapi enggak benar-benar kayak tiap hari, setiap selesai hari bilang sama Tuhan, Tuhan, makasih ya buat hari ini. Tuhan, aku begini loh. Tapi aku sedih, aku begini. Enggak ada aku begitu sama Tuhannya. Doa terus, jangan pernah lupa cerita sama Tuhan. Setiap detik, jangan setiap detik deh, kecepetan kayaknya. Setiap kamu tutup hari, setiap kamu mulai hari, atau kamu lagi sedih, seneng, apapun itu, ajak Tuhan dalam hidup kamu. Teman-teman, kita ada layanan konseling dan curhat gratis. Nomornya ada di bawah sini, dan rahasianya dijamin aman.